فاتحة بالقبول تمام كل السر ونيل خير كل المأمول مبرئا عن اللغو والفضول ثم إلى حضرة سيدنا الرسول وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال. Ya, 8 baris dari atas halaman 10 ya. Oh, 7 baris dari atas halaman 10 yang pegang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya an Abid Dardai wa fi ba'dil akhbari an Abi Dzarrin wa fi ba'dil akhbari an Salmana al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhum wal ma'rufu an Abid Dardai qala salasun a'jabatni hatta adhakatni wa salasun ahzanatni hatta abkatni. Waruya dan ada diriwayatkan an Abid Darda dari Abu Darda. Jadi riwayat sumbernya dari Abu Darda ada satu riwayat. Wa fi ba'dil akhbari dan pada sebagian hadis-hadis jalurnya dari Abi Dzarrin dari Abi Dzar. Wa fi ba'dil akhbari dan pada sebagian hadis-hadis sumbernya dari Salman al-Farisi radhiyallahu. Jadi bermacam-macam jalur riwayat dari Rasulullah, dari satu dari Abu Darda, dikatakan Abu Darda, satu dari Salman al-Farisi, macam-macam. Wal ma'rufu dan sedangkan yang diketahui ini sumbernya dari an Abi Dzarrin dari Abi Dzar, dari Abu Dzar, Abu Darda, Salman al-Farisi. Ini sumber yang dikenal, ini hadis sumbernya dari Abu Dzar yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dalam ilmu mustalahul hadis jalur-jalur riwayat hadis sampai pada kita banyak jalur. Ini ada 3 jalur nih. Satu mengatakan dari jalur Abu Darda, satu jalur dari Abu Dzar, satu jalur katanya dari Salman al-Farisi. Tapi yang dikenal wal ma'rufu dan yang dikenal jalur hadisnya sumbernya dari Abi Dzarrin al-Ghifari, Abu Dzar al-Ghifari. Seorang sahabat yang dikenal paling zuhud ya. Paling zuhud tuh sahabat Abu Dzar al-Ghifari. Azhaduhum Abu Dzarrin, yang paling zuhudnya dari sahabatku adalah Abu Dzar. Qala berkata ia, salasun ada 3 perkara. Kata Abu Dzar, salasun ada 3 perkara a'jabatni telah mengagumkan aku ya. Salasun a'jabatni ada 3 perkara a'jabatni telah mengagumkan aku adhakatni sampai membuat aku tertawa. Ya, ada 3 hal yang membuat aku kagum dan membuat aku tertawa. Salasun a'jabatni ada 3 perkara a'jabatni telah mengherankan aku ya. Hatta adhakatni sampai membuat aku tertawa. Wasalasun ada 3 perkara ahzanatni telah mensedihkan aku hatta abkatni sampai membuat aku menangis. 3 perkara yang mengherankan aku sampai membuat aku tertawa, dan ada 3 perkara yang mendukakan. Ahzanatni telah mensedihkan, membuat aku sedih. Hatta abkatni sampai membuat aku menangis.
Apa 3 perkara yang mengagumkan beliau dan membuat beliau tertawa? Fa ammas salasul lati adhakatni, dan adapun 3 perkara adhakatni yang telah membuat aku tertawa. Fa awwaluha, yang pertama muammilud dunya, orang yang mengangan-angankan dunia. Wal mautu yatlubhu, dan sedangkan kematian ada menuntutnya. Ya, orang yang mengangan-angankan dunia sedangkan kematian menuntut dia. Jadi sebenarnya kita lagi dikejar-kejar kematian nih ya. Ya, kita kejar dunia tapi kita sedang dikejar oleh kematian. Cepetan mana larinya? Ya, kita ngejar dunia dan kita sedang dikejar sama kematian. Antara kematian sama kita, kencengan mana larinya? Ya, kencengan kematian. Buktinya mana? Masih muda udah meninggal. Mesti kan yang tua yang meninggal kan? Betul? Coba bapaknya yang lihat yang sampingnya tua apa muda tuh? Kira-kira antara yang muda sama yang tua mana yang pantas mati duluan? Tengok sampingnya dah. Jangan dijotos Pak, jangan. Barangan aja loh. Iya. Lucu kan? Mu'ammilud dunya, dia menginginkan dunia. Wal mautu yatlubu, sedangkan kematian mengejar, ya kita sedang dikejar kematian nih, Masya Allah. Dan kita nggak akan mampu lepas dari pasti dapat kematian ngejar kita. Yang pertama, mu'ammilud dunya, orang yang menginginkan dunia. Wal mautu yatlubu, dan sedangkan kematian ada menuntutnya, mencari dia. Lucu kan? Dia kejar-kejar dunia sedangkan kematian ngejar dirinya, mencari dirinya, menuntut dirinya. Masya Allah. Jadi nggak usah lari kemana-mana, tungguin aja. Ya, pengen takut mati di Jakarta, pulang ke Jawa. Di Cipali ditungguin malaikat mokmab. Badhe tindak pundi panjenengan, katanya. Ya nggak mau mati di Jakarta, mau kabur pulang ke Banten. Di tol Kebonjeruk udah tungguin tuh. Mau kemana lo, kata kematian. Udah selesai, tungguin aja nih, tungguin. Bisa nggak mati di masjid nih? Bisa ya, jadi tungguinnya nggak usah lari. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Kul, katakanlah oleh Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna, yang kalian ada kabur darinya, fa innahu mulaqikum, masuk kematian yang akan menjumpai kita. Jadi sebenarnya pilihannya bukan kita, pilihannya pada kematian. Kalau pilihan kematian pada kita, yang ngeles terus kita, gue nggak mau ketemu dulu ah. Kalau pilihannya kematian itu pada diri kita nggak bakal mau ketemu. Jadi permasalahan bukan pada pilihan pada kita, kematian yang justru mencari kita. Fa innahu mulaqikum, maksud kematian itu justru yang akan menjumpai kita. Jadi bukan kita ketemu kematian, kematian yang menjumpai kita. Ini lucu katanya. Ya, mu'ammilud dunya, orang yang menginginkan dunia. Wal mautu yatlubu, dan sedangkan kematian ada mencarinya. Yakni yang ia maksudkan tuh, kata benar, yutilu amalahu, dia memanjangkan angan kepengenan, panjang angan-angan, tulul amal nggak boleh. Pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen begini, pengen begitu, pengen punya ini. Kematian datang. Nah, belum sempat nyampe kepada pengennya. Tutulul amal, nggak boleh panjang angan, pendek aja. Imam Ali, ya man bidunya hustagol, hai orang yang sibuk aja dengan urusan dunianya. Qad gharrahu tulul amal, sungguh telah memperdaya dirinya panjang angan-angan, panjang pengen begini, pengen begitu. Saya punya jamaah Pak Gembong, tahu Pak Gembong ya? Pak Gembong tuh caleg DPRD DKI ya. Beliau berpulang ke rahmatullah, spanduknya masih ada kemarin. Subhanallah, mau nyaleknya meninggal Pak Gembong tuh, tinggal di Kemandoran lah kira-kira. Saya dikabarin untuk ceramah, ini daerahnya Pak Gembong Pak Ustadz. Oh iya deh. Nggak lama saya ceramah, beliau meninggal. Padahal mau nyalonin besok nih, yang tanggal 14 kita coblos. Subhanallah, pengen jadi ini, pengen jadi itu, pengen punya ini, pengen punya itu, pengen begini, mati. Subhanallah, wal mautu ya'ti baghtatan, dan kematian datang mendadak. Mendadak kan nggak ngeliat tua, nggak ngeliat sakit. Kayak sering saya sampaikan, orang main bola mati di lapangan, Pak. Main bola, orang pemain bola kan jantungnya hebat, Pak. Lionel Messi kalau dia pindah klub dari Barcelona, tetap diuji lagi, uji kesehatannya. Kalau gagal ya nggak bisa diterima meskipun dia pemain hebat. Ronaldo pindah ke Saudi itu klub apa dia? Klub apa? An-Nasr ya, itu dicek juga jantungnya, padahal hebat ya, tetap aja kalau gagal jantung nggak diterima. Itu pemain bola mati di lapangan, sulit logika kita nerima. Badannya sehat tuh, mati ya aja namanya. Justru di rumah sakit malah sehat pulang. Kayak kata kam min salimin
mata min ghairi illatin, berapa banyak yang sehat mati tanpa sakit. Wa kam min sakimin asa hina minad dari, dan berapa banyak yang sakit juga hidup sepanjang masa. Ya paginya saudaranya menjenguk dia, yang sehat jenguk saudara yang sakit. Yang sakit pulang, yang jenguk mati malah. Itu kok logikanya yang lebih dekat mati, yang sakit atau sehat? Yang sakit kan? Tapi itu misteri kematian itu. Wal mautu ya'ti baghtatan, dan kematian akan mendatang secara mendadak. Wal qabru, dan kubur sundukul amal, kotak amal. Udah masuk kubur, udah masuk otak, nggak bisa. Mau sholat nggak bisa, mau puasa nggak bisa, mau zikir nggak bisa, udah masuk otak. Maka manfaatkan ketika kita masih hidup, baca Qur'annya, zikirnya, tahajudnya, duhanya, dan sebagainya. Kalau udah mati, udah masuk otak, nggak bisa ngapa-ngapain. Yakni yang ia maksudkan, yutilu amalahu, ia memanjangkan angan-angannya. Wala yatafakkaru fil mauti, dan ia tidak memikirkan kematian. Tuh lucu kan, dia kejar-kejar dunia, sedangkan kematian ada menuntutnya. Yakni yutilu amalahu, ia memanjangkan angan-angan, panjang angan-angan. Wala yatafakkaru, dan ia tidak memikirkan fil mauti, dalam hal kematian. Masya Allah. Sebenarnya dalam agama kita banyak diingatkan. Kalau tidur tuh sunnahnya, ini kan kiblat sana nih. Pala di sini, kaki di sini. Ini kan kiblat ke sana. Ini tidur nih pala di sini, kaki menghadap kiblat kita, miring, lambung kanan di bawah. Itu mengingatkan kita ketika diletakkan di liang lahat. Jadi sunnah Nabi mengajarkan kita kalau tidur tuh menghadap kiblat, pala di sini, kaki di sini, berbaring miring, lambung kanan. Itu mengingatkan kita mau mati aja, mau tidur aja ingat mati ketika kita diletakkan di liang lahat. Subhanallah, mati. Itu banyak sebenarnya isyarat-isyarat agama yang mengajarkan kita ingat kepada kematian. Sampai gerakan-gerakan dari berdiri, ruku, terus sujud. Akhirnya orang dari berdiri juga akhirnya tersungkur juga, jatuh juga. Minimal tua lah. Sekarang masih muda nih. Bapak usia berapa? 40. Jangan ada dusta di antara kita nih. Kan masih gagah nih ya. Kira-kira nanti kalau pensiunan gimana Pak? Ya gini, udah nggak gagah lagi. Orang bilang, wah sekarang polisi, bekas polisi kan gitu ya. Orang Pak ganteng, tapi udah tua nggak bilang ganteng. Bekas ganteng masih ada ya, bekas gantengnya. Masih ada ya, bekas polisinya kan gitu. Ya nanti nggak segagah ini, itu sudah diajar. Dari berdiri tegak, ruku, terus sujud, jatuh. Makanya siklusnya begitu kan. Diputar sama Allah. Nah, sholat itu mengajarkan kita dari kita berdiri tegak sampai kita jatuh, sujud itu akhirnya. Jadi yang sedang di atas jangan lupa, nanti saat sholat bakal di bawah, yang di bawah jangan lupa bakal ke atas juga, nanti putar tuh. Kayak roda pedati gitu. Banyak ya. Akhirnya kita kalau kita sholat mengajarkan. Karena kalau sholat itu ke bawah. Mata ke bawah. Ila maudhi'is sujud, ke tempat sujud. Mengingatkan kita, minha khalaqnakum wa minha nukhri wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqna, darinya kalian diciptakan, darinya kami menciptakan tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan ke dalamnya kami akan kembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya kami akan keluarkan kalian kesekian kalinya. Diciptakan dari tanah, akan dikembalikan ke tanah, dikeluarkan dan dibangkitkan lagi nanti. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Darinya kami ciptakan kalian, dan kepadanya kami akan kembalikan kalian, dan darinya juga akan kami keluarkan pembangkit. Makanya kalau sholat Anda ingat kematian, ingat kematian. Tidur ingat mati juga semalam. Makanya sunnah ziarah kubur untuk mengingatkan kita bahwa kita akan sama dengan mereka. Ya assalamualaikum ya ahlad diyar, kan itu doanya, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min wa insyaallah bikum lahikun. Sungguh kami akan menyusul kalian. Kan rajin-rajin ziarah kubur untuk mengingatkan kita pada alam akhirat kematian. Itu yang pertama, membuat ia heran dan membuat tertawa. Dikejar-kejar di dunia, sedangkan kematian ada mencari dia, menuntut dia. Yutilu amalahu, ia memanjang-manjangkan angan-angannya. Wala yatafakkaru, dan ia tidak memikirkan kematian. Silahkan punya cita-cita, tapi jangan lupa dengan kematian. Silahkan punya cita-cita, pengen begini, hati-hati. Ada hal yang datangnya mendadak.
Belum sempat dapat udah mati, belum sempat menduduki udah mati. Sebelum menikmati dan silakan punya keinginan untuk menikmati, tapi jangan lupa ada orang yang sebelum menikmatinya mati dia. Ada orang bangun rumah dia bangun rumah dari rumah kecil sudah bangun. Ketika mau syukuran penempatan meninggal. Jadi rupanya maghrib tuh dia dandanin ini listriknya jatuh Pak. Dari loteng jatuh ke bawah meninggal. Padahal rumah itu dia bangun ingin dia tempati cuma ada lampu yang mati gitu. Kayaknya kalau orang tua di Betawi bilang kalau maghrib udah berhenti jangan beraktivitas Pak. Ya biasanya begitu tuh. Ya maghrib dan naik pun rambutan jatuh dia pun rambutan. Jadi kalau udah maghrib tuh udah sholat dah, jangan ada aktivitas apa aja tinggalin udah sholat dulu. Banyak kejadian tuh kalau orang Betawi makanya kalau maghrib jangan suruh ngapa-ngapain. Jadi itu maghrib dia perbaiki tuh lampu. Jatuh meninggal. Padahal rumahnya besok dia mau tempatin tuh. Bayangkan nggak pernah terpikiran rumah dia bangun, dia belum sempat tempatin, kemudian meninggal. Saya hadir waktu itu ya Allah kata orang tua Ustaz, ini anak saya dia bikin rumah saat katanya. Kita syukuran malam, besoknya meninggal, sorenya meninggal. Belum sempat ditempatin tuh rumah. Bayangkan tuh misteri kematian. Beli baju belum sempat dipakai tuh baju Pak, malah pakai kain putih Pak. Pakai kain putih belum sempat, makanya Al Habib Abdullah Ba'lawil Haddad itu kitab Nasaidiniyah mengatakan kematian itu lebih cepat datangnya daripada suapan nasi yang sudah nih kita udah mangap nih, ini bisa disenak kematian lebih cepat datangnya daripada suapan nasi yang sudah di depan mulut, lebih cepat daripada tepakan. Kalau kita jalan kan diangkat tuh sebelum nepak nih mati itu misteri kematian. Subhanallah, sebenarnya bukan soal kematian itu pasti, cuma yang kita lakukan adakah persiapan kita untuk menghadapi kematian tuh. Bukan soal kematian itu pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi yang penting itu apa persiapan untuk sebuah peristiwa yang pasti terjadinya. Karena seringkali kita memastikan untuk sesuatu yang tidak pasti. Seringkali kita memastikan untuk sesuatu yang tidak pasti. Kita lupa memastikan untuk sesuatu yang pasti terjadinya. Tidak ada yang pasti dan kecuali mati. Siapa yang pasti itu matian. Orang mau travel udah beres. Udah tasnya udah, terus destinasinya duit terus siapin dokumen dan sebelum berangkat mati tuh lupa. Sama juga ada yang hobi mancing Pak, mau haji mancing hari Ahad tuh, malam minggunya udah kumpul sama Jackmania aja, mancing mania semua kumpul udah kumpul main gede, jorannya ada 4 juta harga segala macam. Udah yang paling gede omongannya malam jam 12 masuk angin dia dikerokin mobilnya mencret pagi tuh sampai subuh mencret. Padahal yang udah hebat mas mau mancing malamnya masuk angin mencret. Kira-kira besok jadi mancing nggak kira? Jadi mancing nggak? Enggak yang gila mancing juga Pak, mancing juga cepirit dari empangan. Iya. Terus mohon maaf nih pasti persiapannya tapi ternyata dia tidak bisa melakoninya karena mati. Kenapa kita tidak mempersiapkan sesuatu yang pasti dengan persiapan yang pasti? Apa sesuatu yang pasti? Kematian. Dengan persiapan yang pasti. Jangan dengan persiapan pasti untuk sesuatu yang tidak pasti. Traveling, segala macam. Nggak jadi jalan-jalan, anaknya sakit, bininya sakit. Atau barangkali mobilnya rusak. Nggak jadi itu. Persiapannya pasti, tapi untuk sesuatu tidak pasti. Maka diingatkan oleh Imam Ali, persiapkanlah sesuatu yang pasti dengan segala persiapan yang pasti. Alhamdulillah kita siang hari ini termasuk orang-orang yang insya Allah mempersiapkan sesuatu yang pasti dengan segala persiapan yang pasti dalam bentuk ibadah. Ini kan bakal kita nikmati Mas, sudah kematian kita. Ini sudah kita matikan, kita bakal nikmati ibadah kita. Maka menyesal orang-orang yang kemudian tidak sempat ibadah, kemudian mati. Ya laitani kuntu turab, ya Allah Tuhan saya jadi tanah, nggak bisa lagi gitu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas. Ya Allah, jikalau kau tunda kematian barang sejenak jangan mati lu ya Allah. Nah, fa asaddaqa, saya mau sedekah wa akum minas dan pengen jadi orang saleh. Kata lai wala yuakhirallahu. Allah tidak lagi menunda-nunda ajar kau sudah tiba saatnya. Maka bahasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebab kalau sudah mau mati nggak bisa mau amal soleh, mau sedekah 1 triliun pun nggak bisa kalau sudah mati udah. Nah, kemarin-kemarin kemana aja waktu sehat, berharta, itu pakai sedekah. Insyaallah mudah-mudahan jadi bekal yang mulia bagi kita semuanya pada siang hari ini, sehingga kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Sekali lagi kita mohon bacaan Fatihah ini buat Bapak Iswadi bin Madali, ya, anak saudara dari rekan kita dia yang dalam keadaan sakit, ya. Mudah-mudahan Allah pulihkan kesehatannya, Allah angkat penyakitnya, andeka pun kehendak Allah dan Allah hantarkan kepada akhir hidup husnul khatimah. Al-Fatihah biniyati syifa wal afiyah wassalamah wa husnil khatimah summa ila hadrati sahibi syafa sayyidina Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma innaka tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillah qabbalallahu wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ada pantun lagi Pak ya, udah berakhir kemarin ya, udah berakhir di JIS, jadi nggak ada pantun lagi. Kita berdoa mudah-mudahan negeri ini menghasilkan pemimpin yang betul-betul berpikir untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.